Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudiatul Muskurohan NIM 2581031 dari kelas 2A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan judul Konsep Dasar Geografi, yaitu panduan untuk memahami bumi, dinamika ruang, dan interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu tahu dulu apa itu geografi. Secara etimologi atau bahasa, geografi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu geo yang berarti bumi, dan grafin yang berarti tulisan atau lukisan. Jadi secara harfiah, geografi berarti ilmu yang melukiskan atau menuliskan tentang bumi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan kuno bernama Eratosthenes pada abad ketiga sebelum Masehi. Sedangkan menurut para ahli, ada dua pendapat yang saya rangkum di sini. Menurut Bintarto, geografi adalah ilmu yang menceritakan, menerangkan sifat bumi dan menganalisis gejala alam serta manusia. Sementara menurut Ikatan Geografi Indonesia atau IGI, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Jadi, disimpulkan geografi itu bukan cuma soal hafalan nama gunung atau sungai, tapi ilmu yang mempelajari bumi secara menyeluruh, baik dari sisi alam maupun manusia. Sejarah dan perkembangan geografi. Geografi juga punya sejarah perkembangan yang panjang. Saya bagi menjadi 4 periode. Pertama, geografi klasik, yang fokusnya masih pada petualangan dan catatan perjalanan atau disebut kosmografi. Ini muncul di zaman peradaban kuno Yunani dan Romawi. Kedua, di abad pertengahan, terjadi eksplorasi besar-besaran yang didorong oleh penemuan kompas tokoh-tokoh muslim seperti Ibnu Battuta dan Al-Idris, bahkan berhasil memetakan jalur dunia secara akurat pada masa ini. Ketiga, geografi modern, di mana Humboldt dan Ritter meletakkan dasar metodologi ilmiah yang empiris, sehingga geografi mulai diakui secara resmi sebagai disiplin ilmu akademik. Dan yang terakhir, geografi kontemporer, yang itu geografi masa kini yang sudah mengintegrasikan teknologi mutakhir seperti SIG atau GIS dan Starlight untuk pemodelan spesial dan penanggulangan krisis di bumi. Selanjutnya, ruang lingkup kajian geografi itu terbagi menjadi 3. Pertama, lingkungan fisik, yaitu mengkaji kondisi alamiah bumi tanpa campur tangan manusia, meliputi struktur bantuan, kondisi atmosfer, cuaca, iklim, air, sampai persebaran tumbuhan dan hewan liar. Kedua, lingkungan sosial yang mengkaji interaksi pola terbesar dan dinamika populasi manusia di muka bumi, termasuk aktivitas ekonomi, sosial, budaya, politik, dan perkembangan permukiman. Ketiga, lingkungan regional, yaitu menganalisis karakteristik spesifik dari suatu wilayah tertentu, meneliti bagaimana keterpaduan faktor fisik dan sosial itu berpadu pada suatu batas regional tertentu. Jadi, 3 lingkungan ini saling melengkapi, fisik, sosial, dan regional. Kalau tadi ruang lingkup, sekarang kita bahas objek studinya yang terbagi menjadi objek material dan objek formal. Objek material adalah objek kajian nyata, yaitu seluruh lapisan permukaan bumi yang disebut geosfer. Geosfer ini ada 5 litosfer, yaitu lapisan kulit bumi berupa batuan dan tanah. Atmosfer, yaitu lapisan udara pelindungan bumi. Hidrosfer, yaitu lapisan perairan seperti laut dan sungai. Biosfer, yaitu dunia kehidupan flora dan fauna. Dan atmosfer, yaitu segala hal yang terkait aktivitas manusia. Sedangkan objek formal adalah cara pandang atau metodologi khusus dalam membedah fenomena geosfer tadi. Geografi punya formula spesial khusus, yaitu mengajukan pernyataan struktur yang dikenal
dengan 5W+1H. What, where, when, why, who, dan how. Geografi juga punya 10 konsep dasar. Saya akan jelaskan 5 konsep. Pertama, 1. Lokasi, yaitu letak suatu objek bisa absolut berdasarkan koordinat lintang dan bujur atau relatif yang dipengaruhi wilayah di sekitarnya. 2. Jarak, yaitu rentang antar wilayah, bisa jarak mutlak dengan satuan kilometer atau meter, atau jarak relatif yang diukur dalam hitungan waktu tempuh. 3. Keterjangkauan, yaitu tingkah kemudahan akses ke suatu lokasi yang dipengaruhi kondisi medan geografis serta infrastruktur jalan. 4. Morfologi, yaitu bentuk relief permukaan bumi akibat dinamika oksigen dan endogen, contohnya penungguhan lembah atau dataran rendah. 5. Aglomerasi, yaitu kecenderungan pengelompokan aktivitas manusia, misalnya kawasan industri, perumahan elit, atau daerah kumuh. Lanjut ke 5 konsep berikutnya. 6 nilai kegunaan, yaitu manfaat suatu wilayah yang sifatnya subjektif. Contohnya, pantai itu bernilai wisata bagi turis, tapi bernilai ekonomi bagi nelayan. 7 pola, yaitu struktur persebaran fenomena geosfer, misalnya pola aliran sungai yang radial atau sebaran permukiman yang memanjang mengikuti rel kereta. 8. Diferensiasi area, yaitu keunikan dan kontraks antar wilayah. Contohnya daerah pegunungan yang bercocok tanam sayur, sedangkan daerah pesisir menjemur garam. 9. Interaksi, yaitu hubungan timbal balik antar ruang, misalnya perkotaan menyerupai barang industri, sedangkan perdesaan menyerupai bahan pangan. 10. Keterkaitan ruang, yaitu tergantungan dampak antar wilayah, contohnya asap kebakaran hutan di Sumatera yang terbawa angin sampai mencermai udara Singapura. Setelah konsep, ada juga 4 prinsip dasar geografi yang jadi pedoman dalam menganalisis fenomena. 1. Prinsip persebaran, yaitu mengamati bahwa fenomena geosfer seperti flora, fauna, penduduk, atau tambang itu terbesar secara acak dan tidak merata di permukiman bumi. 2. Prinsip interrelasi, yaitu mengurangi keterkaitan hubungan sebab akibat yang timbal balik antar fenomena, misalnya suhu tinggi menyebabkan kekeringan air. 3. Prinsip deskripsi, yaitu menjelaskan fenomena geografis secara detail, dibantu dengan visualisasi seperti grafik, tabel statistik, diagram, maupun peta tematik. 4. Prinsip kronologi, yaitu prinsip yang paling komprehensif karena memadukan ketiga prinsip sebelumnya, persebaran, interrelasi, dan deskripsi dalam mengkaji suatu ruangan wilayah tertentu. Untuk menganalisis fenomena geosfer, geografi menggunakan 3 pendekatan utama. Pertama, pendekatan keruangan atau spasial, yaitu menganalisis eksistensi ruang dengan mengamati persebaran pola struktur fungsional dan proses fisik yang terjadi secara alami dalam satu ruang. Kedua, pendekatan kelingkungan atau ekologi, yaitu menyelidiki interaksi fungsional antara makhluk hidup, khususnya manusia, dengan lingkungan fisik, membedah pola aktivitas dan dampak timbal baliknya. Ketiga, pendekatan kompleks wilayah, yaitu mengintegrasikan analisis spasial dan ekologis sekaligus untuk mempelajari dinamika hubungan serta perbedaan interaksi di antara beberapa wilayah yang berbeda. Geografi ini juga tidak berdiri sendiri, tapi didukung oleh beberapa cabang ilmu lain. Saya rangkum dalam tabel ini adalah geologi dan geomorfologi yang mempelajari komposisi bantuan bumi serta pembentukan refill muka bumi. Ada meteorologi dan klimatologi yang mempelajari gejala cuaca harian dan tren iklim jangka panjang secara global. Ada hidrologi
Dan oceanografi mempelajari siklus sirkulasi air darat dan dinamika oksigen laut dalam. Ada demografi yang menganalisis dinamika kependudukan seperti mortalitas, natalitas, dan migrasi manusia. Dan terakhir, kartografi dan teknis ilmiah dan pengolahan data geospasial dengan komputer. Lalu kenapa sih geografi ini penting dipelajari? Setidaknya ada 4 manfaat utama. Pertama, untuk mitigasi bencana, yaitu memahami sebaran daerah rawan bahaya vulkanik, longsor, gempa, dan tsunami supaya bisa meminimalkan korban jiwa. Kedua, untuk tata ruang, membantu penempatan zonasi permukiman, ruang terbuka hijau, dan infrastruktur perkotaan agar berkawasan lingkungan. Ketiga, untuk sumber daya, membantu menemukan potensi energi terbarukan dan minimal tambang yang bernilai ekonomis secara bijak. Keempat, untuk adaptasi perubahan iklim, untuk membaca gejala pola iklim global untuk mengamankan ketahanan pangan nasional. Jadi bisa dibilang geografi ini menjembatani ilmu sosial dan ilmu alam untuk membantu pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.